Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali pengajian dari materi yang terdahulu. Telah sampai pada rukun salat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasi'uha tuma'ninatun fi kullin minar ruku'i was-sujudaini wal julusi bainahuma wal i'tidali walau kana fi naflin. Yang ke-9 rukun salat adalah tuma'ninah pada masing-masing dari ruku', 2 kali sujud, duduk di antara 2 sujud, dan i'tidal. Disebut 1 kali, yaitu tuma'ninah, tetapi tempatnya yang pertama ruku', yang kedua i'tidal, yang ketiga sujud, yang keempat duduk di antara 2 sujud. Bila dihitung sujudnya 2 kali, yang kelima sujud yang kedua. Maka dalam perhitungan para ulama saat ditanya di dalam mazhab Syafi'i rukun salat ada berapa, terdapat beberapa variasi jawaban. Umumnya menyebut rukun salat itu ada 13 perkara. 13 itu tidak menjadikan tuma'ninah sebagai rukun. Makanya niat, takbir, berdiri, Fatihah, ruku', i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, baca tasyahud, baca salawat, salam, tertib. 13. Tidak disebutkan tentang tuma'ninah karena dalam hitungan versi 13 tuma'ninah itu bukanlah rukun, tetapi syarat dari rukun yang 4 tadi, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Pada 4 rukun itu disyaratkan tuma'ninah, maka tidak dihitung tuma'ninah sebagai rukun. Yang sedang kita pelajari menghitung rukun salat itu 14, karena tuma'ninah yang terjadi di beberapa rukun disebutkan 1 kali. Maka saat dihitung niat, takbir, berdiri, Fatihah, ruku', i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tuma'ninah, duduk tasyahud akhir, baca tasyahud akhir, baca salawat, salam, yang ke-14 tertib. Nanti ada versi yang lain yang menyebutkan tuma'ninah itu menurut tempat dan dihitung terpisah. Jadilah rukun salat 17. Niat, takbir, berdiri, Fatihah, ruku', tuma'ninah, i'tidal, tuma'ninah, sujud, tuma'ninah, duduk antara 2 sujud, tuma'ninah, duduk tasyahud akhir, baca tasyahud akhir, baca salawat, salam, tertib. 17. Nanti yang maksimal dalam mazhab Syafi'i dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali menjadi 18. Dari hitungan yang 17 tadi beliau tambahkan 1 rukun yang terakhir ataupun rukun yang masuk dalam sepanjang praktek salat, yaitu
khusyuk. Walaupun nanti dibagi lagi kategori khusyuk, ada kategori awam, ada kategori khawas, dan ada kategori khawasul khawas. Maka saat nanti ada yang bertanya rukun salat ada berapa, balas tanya lagi padum hawa, padum boh rukun sembahyang nengku padum hawa, pakai menanhat hanya padum hawa, leblah, putblah, juhblah, 18. Itu kalau ditanya berapa rukun sholat. Tapi kalau diganti pertanyaannya, rukun 13 ada berapa? Nah, itu tidak ada pilihan. Rukun 13 ada berapa? Nah, ini bahkan saat ditanya rukun 13 ada berapa, capek juga. Nyo, rukun leblah pedumboh. Nyan habis mumang urungnya. Efek corona. Jadi ini menunjukkan betapa fikih itu sangat fleksibel, menerima perbedaan-perbedaan pendapat hanya dari sisi cara menyebut saja. Dan itu sekaligus menunjukkan fleksibilitas bahasa Arab, lentur, bisa ditarik kemanapun suka-suka hati selama itu bukan ayat Al-Quran. Makanya Al-Quran kita baca Alhamdulillah, ternyata alhamdu itu secara i'rab, gramatika nahwu bisa dibaca alhamdu, bisa dibaca alhamda, dan bisa dibaca alhamdulillah. Secara gramatika, alhamdu karena mubtada, alhamda karena fathah berbaris ringan, alhamdulil mujawarah dengan baris yang setelahnya. Dari sisi i'rab, tetapi untuk praktek di dalam salat tidak ada pilihan kecuali alhamdulillah. Ada fleksibilitas, karena hanya dibolehkan salah satu dari qiraah yang sab'ah. Itulah kelebihan bahasa Arab. Jadi tumakninah pada masing-masing dari rukuk, kedua kali sujud, sujud dua-duanya, duduk antara dua sujud, dan i'tidal. Walau kana fi naflin, sekalipun duduk di antara dua sujud dan i'tidal itu pada salat sunat. Jadi ketika disebutkan penempatan kata ini tadi, coba perhatikan, ada posisi terbalik. Rukuk, dua kali sujud, duduk di antara dua sujud, i'tidal. Harusnya i'tidal, rukuk, i'tidal, dua kali sujud, duduk di antara dua sujud. Tapi dalam sebutan ini i'tidalnya terakhir, rukuk, dua kali sujud, duduk di antara dua sujud, dan i'tidal. Diubah susunan ini bukan untuk menentukan urutan praktiknya di dalam salat, tetapi untuk memudahkan penjelasan. Ketika dhamir kata ganti walau kana fi naflin, sekalipun keduanya itu pada salat sunat. Pertanyaannya, keduanya yang dimaksud keduanya duduk ataukah keduanya rukuk dan keduanya i'tidal dengan duduk di antara dua sujud. Nah, inilah indahnya bahasa Arab. Ketika ada sesuatu yang agak sedikit kita bingung, referensinya jelas. Dhamir kembali kepada isim dhahir yang terdekat. Dhamir kembali kepada isim dhahir yang terdekat. Dan yang terdekat di situ adalah duduk di antara dua sujud dan i'tidal. Kenapa? Karena ada sebahagian pendapat ulama selain dari mazhab Syafi'i menyatakan bahwa i'tidal dan duduk di antara dua sujud itu bukan rukun, tumakninah pada i'tidal dan duduk antara dua sujud bukanlah rukun pada salat sunat. Sebagaimana dulu pernah kita uraikan, ada rukun pada salat fardu tetapi tidak dipandang rukun pada salat sunat. Contoh yang disepakati adalah berdiri. Salat fardu wajib berdiri, sedangkan salat sunat boleh duduk sekalipun sanggup berdiri. Ya, sebagian ulama mazhab menyatakan i'tidal dengan duduk antara dua sujud itu bukanlah ruknun maqsudun, bukan rukun yang dimaksud. Tujuan dari adanya i'tidal
untuk membedakan gerakan rukuk dengan gerakan turun untuk sujud. Rukuk dulu, bangkit lagi, sujud. Sedangkan duduk di antara dua sujud tujuannya hanya sebagai pemisah antara sujud yang pertama dengan sujud yang kedua. Maka kalau kita perhatikan orang Arab sholat, mungkin karena perbedaan mazhab tadi, i'tidal itu seperti ada per di pinggangnya. Sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar. Makanya di dalam bacaan mereka pada i'tidal itu tidak sepanjang bacaan kita. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Mereka hanya membaca Rabbana walakal hamd, rukuk lagi. Sami'allahu liman hamidah pada imamnya. Selain imam membaca Rabbana walakal hamd, langsung rukuk lagi. Cik lagi muper tiing ya. Jadi kalau kita praktekkan, ini mudah-mudahan tidak diikuti ya, sebagai contoh dulu saja. Rukuk. Sami'allahu liman hamidah. Untuk dipahami. Untuk memang Sami'allahu liman hamidah. Itu pada salat sunat menurut mereka. Karena i'tidal, tumakninah pada i'tidal dan pada duduk antara dua sujud menurut mereka tidak menjadi rukun pada salat sunat. Nah, maka di sini diperkuat walau kana fi naflin, sekalipun i'tidal dan duduk di antara dua sujud itu terjadi pada salat sunat. Khilafan lil Anwar, beda pendapat dengan pengarang kitab Al-Anwar. Ya, maka dalam kitab Al-Anwar nyatakan law turikal i'tidalu wal julusu baina sajdataini fin nafilati lam tabtul. Menurut pengarang kitab Al-Anwar ini, andai kata orang salat sunat tidak mengerjakan i'tidal dan duduk di antara dua sujud, tidak batal salatnya. Tapi karena kita bermazhab Syafi'i, mengikuti tarjih Imam Nawawi, walaupun salat sunat kalau tidak i'tidal dan tidak duduk di antara dua sujud, batal salat. Nah, pertanyaannya, ukuran i'tidal itu seberapa lama atau bagaimana? Wadhabituha, standar ukuran pada tumakninah, ayyastaqirra a'dha'uhu, bahwa tetaplah anggota-anggota badannya, bihaitsu yanfasilu man taqala ilaihi amman taqala anhu, dengan sekira-kira terpisahlah rukun yang ia berangkat kepadanya dari rukun yang dia tinggalkan sebelumnya. Tetap anggota badan setelah prosesi bergerak. Orang rukuk ketika i'tidal, tangannya itu mengayun. Sami'allahu liman hamidah. Tetap geraknya itu, baru kemudian turun. Karena ayunan tangan ini normal, bandul. Jadi tidak dipaksakan untuk menghindari dada. Sami'allahu liman hamidah. Jadi ayunan yang normal ini tidak membatalkan sholat. Asal jangan terus dari itu batal. Karena tiga gerakan berturut-turut tanpa hajat batal. Tapi karena efek gerakan tadi, ini posisi muntaqal minhu, sami'allahu liman hamidah. Ya. Nah, maka dalam diam itu tetap anggota badan sudah dianggap tumakninah, baru bergerak turun untuk sujud. Sedangkan bacaan zikir hanya untuk mengisi ruang tumakninah agar tidak kosong praktek salat itu dari mengingat Allah. Makanya panjang gerakan, harus panjang pula takbir agar dalam gerakan itu tidak kosong dari zikir. Itu yang kita ingatkan selalu. Takbir yang paling panjang itu seharusnya ketika dari posisi sujud bangkit menuju rakaat berikutnya. Biasanya dari rakaat pertama ke rakaat kedua.
atau dari rakaat ketiga ke rakaat yang keempat. Karena dari rakaat kedua ke rakaat ketiga terdapat duduk tasyahud awal. Maka dari posisi sujud nyan panjang tegepi. Allahu Akbar sampai bangkit berdiri. Tapi sebagaimana kita jelaskan dulu, karena kiblat praktek salat kita sekarang dengan mudahnya teknologi informasi, setiap saat di media sosial itu ditayangkan siaran salat langsung dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ternyata imam-imam di Arab ini gerakan yang pendek takbirnya panjang, gerakan yang panjang takbirnya pendek. Coba perhatikan nanti pulang dari sini sekitar jam 10 nanti itu baru salat maghrib atau salat maghrib di Arab. Saat imam bangkit dari sujud menuju berdiri itu takbirnya pendek, Allahu Akbar. Tapi ketika imam bangun dari sujud untuk duduk tasyahud awal, tiba-tiba takbirnya panjang, Allahu Akbar. Kita mendengar isyarah yang panjang, tentu gerakannya panjang. Kadang dia rupanya himum geduk. Ini penipuan publik namanya. Maka panjang takbir sepanjang gerakan. Tetapi dibatasi oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau Tuhfatul Muhtaj, makruh apabila takbir itu lebih panjang dari 7 alif. Yang kita tahu mat di dalam tajwid 3 alif. Itu mat lazim, musaqqal kalimi, mat wajib muttasil, itu rata-rata paling panjang 3 alif. Tetapi dibolehkan, dimaafkan untuk gerakan salat ini juga pada kumandang azan sampai dengan 7 alif. Itu kadarnya. Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Itu tumakninah. Maka nanti kita ambil contoh lagi. Yang pertama tadi dari posisi berdiri rukuk. Rukuk itu sekedar telapak tangan menyentuh lutut sudah boleh bangkit. Allahu Akbar sudah sah. Asal sudah menempel, tetapi tidak ada tumakninah. Harus ada tumakninah. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sudah terdapat tumakninah. Nah pertanyaannya, yang bulan Ramadan itu kan ada ditayangkan salat tarawih tercepat di dunia, yang dihitung 23 rakaat dalam masa 7 menit. Itu enggak ada tumakninah sama sekali. Tidak ada tumakninah sama sekali. Kalau bahasa kami Aceh Selatan itu dari gelombang untuk menyambut tamu. Dan sayangnya majelis ulama di sana karena merasa tidak nyaman dengan senioritas pesantren ini terpaksa membenarkan, pokoknya di situ sudah ada tumakninah katanya. Padahal anak kecil pun tahu bahwa tidak ada tumakninah pada praktik demikian. Dia harus tetap anggota badan. Nah, itu yang ke-9 rukun salat. Wa ashiruha, yang ke-10 rukun salat. Tasyahhudu akhirin, membaca tasyahud akhir. Tidak disebutkan duduknya dulu, membacanya dulu, membaca tasyahud akhir. Kenapa? Karena membaca itu pada setiap gerakan model salat tetap ada baca. Sebab orang yang salat belum tentu semuanya duduk. Yang mampu berdiri, yang mampu duduk, baca tasyahud sambil duduk. Tapi yang tidak mampu berdiri dan tidak mampu duduk, salatnya sambil berbaring dan sambil tidur. Baca tasyahud wajib, rukun, tetapi duduk belum tentu. Maka didahulukan sebutan baca tasyahud daripada menyebutkan rukun duduk baca tasyahud, duduk tasyahud akhir. Yang ke-10 tasyahud akhir. Ada yang menyebutkan tasyahud
Ada yang menyebutkan tahiyat. Ini yang mana yang sebenarnya? Tasyahud atau tahiyat? Dua-duanya benar. Disebut tahiyat karena bacaan di awalnya at-tahiyyatu. Disebut tasyahud karena pada ujungnya asyhadu. Maka disebutlah tasyahud. Bila tidak ada asyhadu, maka disebut dengan tahlil. La ilaha illallah. Itu tahlil, bukan tasyahud. Disebut tasyahud karena ada kata-kata asyhadu, aku bersaksi alla ilaha illallah. Maka boleh dibaca, boleh disebut nama rukun itu tahiyat, boleh disebut tasyahud. Duduknya boleh disebut duduk tahiyat akhir, boleh disebut duduk tasyahud akhir. Mano aja sih. Wa aqalluhu, sekurang-kurang bacaan tasyahud, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Turmuzi. At-tahiyyatu lillah, itu sekurang-kurangnya. At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu sekurang-kurang bacaan. Apa yang hilang? At-tahiyyatul mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu. Lompat dari at-tahiyyatu lillah. Seharusnya at-tahiyyatul mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah. Lompat tiga ini. Yang tiga ini sunat. Jadi yang wajib at-tahiyyatu lillah. Kita membaca berikutnya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hilang alif lam, tinggal sin saja. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Berikut kita membacanya, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Hilang alif lam menjadi salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah, sama. Wa anna muhammadar rasulullah, dihilangkan wa asyhadu anna, tinggal wa anna muhammadar rasulullah. Ini sekurang-kurangnya. Kita perlu tahu praktek yang sekurang-kurang ini, sebab ada kondisi yang kita perlu mempraktekkan demikian karena tuntutan keadaan. Contoh, orang yang sedang sholat di tasyahud akhir itu tiba-tiba kebelet, mekarat sakit i, atau paling kurang angin, lebih gentut. Bismillah. Kalau kita sempurnakan bacaan tasyahud, positif kentut itu keluar sebelum sempat salam. Sedangkan waktu salat hampir habis. Kalau keluar kentut dulu, kemudian ke tempat wudhu lagi, kembali salat, waktu salat keluar, wajib tahan kentut. Harus berdamai dengan kentut. Maka supaya kentut tidak terlalu marah, harus ada win-win solution. Oke, saya mengalah sedikit, kamu juga mengalah. Apa mengalahnya? Jangan baca yang sempurna. Jadi begitu duduk tasyahud, at-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tinggal satu lagi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi. Tuh bertuh kentut, selesai. Kenapa? Karena salam yang menjadi rukun yang satu, yang pertama saja yang kita arahkan ke kanan, sedangkan salam yang kedua sunat. Maka nanti pada peraturan lanjutannya, orang yang ketika selesai salam pertama tidak bisa tahan kentut lagi, jangan lagi menambah salam kedua,
Karena kalau sudah salam pertama, kentut selesai, sudah sah sholat. Tapi salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, ini dibilang Assalamu tuh berduh. Di salam yang kedua yang sunat ini batal seluruhnya. Itu seperti orang yang sedang download dari internet, kurang plus, kurang persen, tinggal 0% lagi, tiba-tiba error gitu ya. Hanya melepas hati-hati. Maka perlu kita tahu itu bacaannya. Wa yusannu likullin ziyadatul mubarakatus salawatut thayyibat. Siapa likullin? Disunatkan kepada masing-masing imam, makmum, dan orang yang sholat sendiri. Pada tasyahud itu kata-kata mubarakatus salawatut thayyibatu. Jadilah bacaannya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Dan hurufnya itu tidak boleh bertukar, sebab tasyahud adalah salah satu dari 5 rukun qauli. Pada rukun qauli wajib dipelihara huruf dan makhraj berikut dengan tasydid. Jadi sayangnya ketika sholat kadang-kadang kita mendengar bacaan orang yang di samping bukan at-tahiyatu tetapi at-tahiyatu. Bukan at-tahiyatu, at-tahiyatu. Ini banyak yang baca at-tahiyatu. Mekeluh mudah. Sunat dibaca tasyahud yang kedua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, sunat untuk pakai alif lam pada assalamu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. La al-basmalatu qablahu, tapi tidak disunatkan baca bismillah sebelum tasyahud. Jadi jangan berimprovisasi. Begitu bangun dari sujud yang kedua, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, at-tahiyatu. Kenapa? Karena nanti mengambil pemahaman dari sebagian ulama yang menyatakan bismillah pada Fatihah itu bukan rukun, hanya sunnat saja. Kalau baca Fatihah ada bismillah, kalau begitu baca tasyahud juga ada bismillah. Tidak. Pada tasyahud tidak disunnatkan baca bismillah. Dan tidak boleh pula mengganti satu lafaz dari sekurang-kurang bacaan tersebut dengan yang sinonim, walau bimuradifihi, walaupun dengan yang sinonim. Mana yang sinonim? Di situ terdapat assalamu alayka ayyuhan nabi. Nabi itu mempunyai padanan kata rasul. Kita gantilah assalamu alayka ayyuhar rasul. Tidak sah. Tetap assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Dan demikian sebaliknya. Tidak boleh pula mengganti wa asyhadu anna Muhammadan dengan kata-kata wa asyhadu anna Ahmada Rasulullah. Karena nama Rasulullah itu Muhammad Ahmad. Di dalam Al-Quran setelah surat Al-Jumu'ah itu dinyatakan apa suratnya? Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahu bil bayyinati, Ahmad disebutkan di situ Ahmad. Maka dari ayat itulah rata-rata nabi palsu mengaku diri bernama Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad. Yang di Indonesia itu namanya Ahmad Musaddiq. Kenapa? Alasan mereka, nabi setelah Nabi Isa itu bukan Muhammad, karena Nabi Isa menyatakan wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Saya datang menyampaikan kabar gembira kehadiran Nabi setelahku yang namanya Ahmad. Maka Mirza Ghulam Ahmad yang tinggal di Qadian, provinsi Punjab, dia menyatakan sayalah Nabi akhir zaman karena nama saya Ahmad, bukan yang di Mekah itu namanya Muhammad. Makanya kalau ada di cat masjid yang nama-nama Ahmad patut diwaspadai, itu berpotensi jadi nabi palsu. Mirza Ghulam Ahmad, Ahmad Musaddiq. Tapi ajaran Mirza Ghulam Ahmad ditolak di mana-mana. Ada ajaran orang sekampung Mirza Ghulam Ahmad diterima di mana-mana di Indonesia. Mirza Ghulam Ahmad itu di Kabupaten Qadian di Provinsi Punjab. Ajarannya ditolak.
Tapi ada orang yang sekabupaten dengan di provinsi dengannya dari Punjab, ajarannya diterima. Namanya Ram Punjabi. Apa ajarannya diterima? Karangan bunga di mana-mana. Gara-gara sinetron, Abi Humu pakai karangan bunga, Mukawin karangan bunga, Duk rumah baru karangan bunga. Itu tradisi orang India. Maka tidak sah film India kecuali ada karangan bunga, ada taman bunga. Maka hari ini semua umat Islam terpengaruh dengan ajaran Ram Punjabi. Say it with flowers. Ungkapkan perasaanmu dengan bunga. Mak sakit bungong dah abang tu nak lima. Kon ubat ke bawah. Jadi ini ajaran Ram Punjabi. Itu menunjukkan bahwa televisi sinetron lebih berhasil mengembangkan dakwah daripada pengajian Mirza Ghulam Ahmad. Ajarannya ditentang. Kalau ada masih di Indonesia ini sekte-sekte Ahmadiyah, itu ditolak. Tapi yang bawa karangan bunga tidak pernah ditolak. Yang ada menolak karangan bunga hanya beberapa orang pejabat. Dimulai dari kepala perwakilan BI Aceh dulunya, Bang Mahdi Muhammad, ketika khitanan anak beliau saat menjabat sebagai kepala BI, beliau instruksikan satpam yang jaga rumah dinas beliau, siapapun yang antarkan karangan bunga jangan izinkan untuk diturunkan, bawa pulang juga. Ya puau juga deh. Yang kedua, wali kota Langsa. Ketika beliau menikah beberapa waktu yang lalu dengan istri, karena istri beliau sudah berpulang ke rahmatullah kecelakaan, beliau tugaskan Satpol PP dan WH ke setiap tempat pembuatan karangan bunga. Jangan terima pesanan karangan bunga atas nama wali kota. Diturunkan Satpol PP dan WH, tidak ada karangan bunga. Makanya hebat Wak Cekeung, ya, wali kota Langsa. Kemudian yang ketiga, Rektor UIN, Pak Profesor Farid Wajidi, ketika menikahkan putri beliau, beliau buat instruksi tidak boleh ada karangan bunga yang masuk ke dalam pagar UIN. Akhirnya dibuatlah karangan bunga di luar pagar UIN, karena ke dalam pagar nggak boleh masuk. Jadi hanya di komplek Unsyahnya saja. Jadi andai kata orang berpikir dengan cara demikian, sungguh praktek mubazir itu tidak terlalu marak. Satu buah karangan bunga itu tidak murah. Berapa harganya? Rp200.000. Saat dilantik Ahok ada sekitar 6.000 karangan bunga. 200.000 kali 6.000, bruh mendum ya. Kecuali sebatas ala kadar penanda bahwa di tempat itu ada acara, karena tamu yang akan datang menyesuaikan nama di undangan dengan nama tempat acara. Baiklah pejabu kakak nina acara rupanya. Apa yang minta amplop tu undur. Jadi sekedar penanda. Maka ini menjadi bab mubazir pada kita. Jadi bukan kita tidak mendukung kreativitas buat karangan bunga, tetapi segala sesuatu yang melampaui batas kebutuhan itu akan berubah hukum menjadi sebaliknya. Makan dari makanan yang halal, halal. Tapi kalau sudah terlalu kenyang masih dipaksa makan yang halal, itu menjadi haram. Karangan bunga perlu, penghormatan perlu, tapi karangan bunga sampai mengganggu itu menjadi buruk. Maka dulu ada seorang kawan pindah toko dari Jalan Muhammad Jam ke Jalan Ahmad Dahlan. Tiba-tiba semua rekan-rekannya itu mengirimkan karangan bunga, sehingga karangan bunga itu mulai dari depan Masjid Raya Baitur Rahman sampai ke depan BNI Pasar Aceh. Beliau datang ke toko jam 8, melihat semua toko orang lain tertutup oleh karangan bunga beliau, langsung diinstruksikan kepada anak buahnya, pindah mendung, mengganggu usaha gop gara-gara usaha adanya. Maka sekarang coba perhatikan di gedung-gedung pertemuan itu, kalau ada pagar rumah warga langsung ditulis, jangan letakkan karangan bunga di sini, mengganggu orang lain. Maka itu juga harus menjadi perhatian. Jadi kalau salah kadar untuk momen, untuk kemeriahan, ya sebatas yang wajar silahkan. Maka ajaran Ahmadiyah Qadian ditolak, tetapi ajaran Ram Punjabi diterima. Yang kedua, ajaran Ram Punjabi dulu di Indonesia dan di Aceh datang bertakziah itu lagi naro. Saya baju begini saya datang. Tapi hari ini di Indonesia dan di Aceh ketika akan bertakziah ke rumah duka ganti baju. Sendal hitam, celana hitam, kolor hitam, singlet hitam, baju hitam, kacamata hitam. Moto-moto PHC hitam. Coba perhatikan. Dipopulerkan melalui jalur sinetron. Bukan persoalan warna hitam, tetapi sengaja memilih warna hitam untuk lambang duka cita. Maka di dalam kitab Daqaiqul Akhbar dikutip sebuah hadis,
barang siapa yang menaikkan bendera hitam, mengecat tanda hitam di pintu rumahnya ataupun tanda-tanda yang lain karena duka cita, faka'annama haraballaha wa rasulah, maka seolah-olah dia umumkan perang terhadap Allah dan terhadap Rasulnya. Nah, kemudian oleh para ulama katakan, bukan hanya persoalan warna hitam, tapi setiap warna yang menjadi identitas duka cita untuk budaya setempat. Jadi kalau umumnya pakai hitam, maka orang Tionghoa, orang Cina, duka citanya itu ditandai dengan warna putih. Maka orang Cina pakai warna putih. Kalau agamanya Islam, itu sama seperti orang Yahudi dan Nasrani pakai warna hitam. Nah, Yahudi, Nasrani pakai warna hitam duka cita. Orang Cina pakai warna putih duka cita. Orang Aceh warna kantong kresek warna merah. Nyan Aceh karena orang abeumu karena kantong plastik warna merah ya. Kalau memang itu menjadi penanda duka cita, itu bermasalah. Tapi bila itu hanya penanda bahwa tempat yang akan kita tuju di sini, itu tidak menjadi persoalan. Tapi kalau itu menjadi identitas lambang duka cita kita, bahwa setiap ada orang yang meninggal dunia ditandai dengan kantong kresek warna merah, maka itu menjadi perlambang juga. Karena dalam Islam, duka cita itu bukan untuk diperingati. Duka cita itu hanya untuk kita tunjukkan kesabaran. Makanya dalam kitab I'anatul Talibin ini nanti jilid yang kedua, dalam penjelasan akhir tentang bab ta'ziyah, disebutkan tentang kenduri. Mohon maaf ini bukan persoalan khilafiyah, hanya untuk kita tahu kenapa dilarang kenduri besar-besaran pada orang duka cita. Li'anna hadza fil afrah, karena bab kenduri itu pada bab sukacita, orang kawin, orang pulang dari musafir. Wa hadza fil ahzan, sedangkan ini acaranya duka cita. Dan ternyata di Aceh kenduri yang paling besar adalah kenduri duka cita. Orang kawin kenduri sehari, orang sunat kenduri sehari, orang meninggal kenduri 10 hari. Maka hanya kenduri lebih dari duka cita. Maka itu yang dilarang. Kenapa? Karena menjadi simbol duka cita. Tapi bahwa ada orang datang berdoa tahlil, silahkan. Orang sudah berdoa diberikan suguhkan air, silahkan, sesuai dengan waktu. Tapi mengundang khusus ini yang dipersoalkan oleh para ulama. Mengundang khusus untuk makan kenduri pada duka cita, bukan berdoa aja. Jadi itu yang harus kita ingat, bahwa ada perbedaan-perbedaan tersebut. Oke. Jadi tasyahud akhir menjadi rukun salat yang ke-10, tasyahud akhir dengan bacaan tadi. Jadi saat kita ulang, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah. Ingat, karena nanti ada ketentuan, wa yajibu ayyura'ahuna at-tashdidat, wajib dipelihara pada tasyahud itu segala tasydid. Allah, kalau kita melihat pada tulisan, bukan Allah, alif pakai hamzah, di depannya ada nun baru lam, seharusnya dibaca asyhadu an la. Tapi bila berbunyi huruf nun, hilang tasydid. Kalau hilang tasydid, tidak sah tasyahud. Jadi walaupun ada huruf nun, tidak boleh dibunyikan, wajib dibaca asyhadu Allah, asyhadu Allah. Kemudian di depannya wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tapi tidak boleh dibaca begitu, karena bila dibaca putus pada Muhammadan, hilang tasydid yang pada huruf ra. Harus wajib dibaca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh difasihkan menjadi wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hilang satu tasydid, tidak sah tasyahud dan tidak sah salat. Wal mualatu, dan wajib menjaga mualat sebagaimana pada bacaan Fatihah. Tidak boleh berselang lama, tidak boleh diselangi dengan zikir yang lain. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalam. Kahan kumahli ya, putus mualat.
Wajib ulang dari awal lagi. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kecuali karena uzur, batuk seperti saya misalnya, ataupun bersin, ataupun sesak, kamu tetap tahanan, dimaafkan. Tapi tidak wajib tertib. Nah, susunannya boleh berbeda. Kita boleh baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Tertibnya boleh dibalik, tapi mualat wajib dijaga. In lam yukhil bil makna, apabila mengubah tertib ini tidak merusak makna, itu pun perlu keterampilan, karena susunan kata bila dibalik-balik kadang-kadang mengubah arti. Makanya saya sering katakan tanda baca itu sangat berpengaruh. Kita ambil contoh saja, slogan kantor KB itu kan cuma 4 kata, 2 anak lebih baik, tapi beda berhenti, beda arti. Maka ada kemungkinan bacanya 2 anak lebih baik, nomor 1 ibu lebih baik, 2 anak lebih baik, 3 bapak lebih baik. Yang kan cik, 2 anak lebih baik. Yang mereka inginkan 2 anak lebih baik. Yang kita inginkan 2 anak lebih baik. Itu hanya pergeseran tempat berhenti saja. Kita percepat komanya di depan angka 2. 2 anak lebih baik. Masalah 1 dan 3 nanti lain lah. 1 mungkin ibu lebih baik, 2 anak lebih baik, 3 ayah lebih baik, 4 nenek lebih baik kan? Ini 2 anak lebih baik. Yang diinginkan oleh kantor tersebut, institusi tersebut, bacaan berikutnya 2 anak lebih baik. Tapi nggak ditulis koma, pakan 2 ya. Sedangkan yang kita inginkan bacaan berikutnya 2 anak lebih baik. Engkau nampak pilih. Makanya KB sekarang nggak terlalu ditolak. Kenapa? Karena 2 anak lebih baik juga. Makanya pada tasyahud itu bergeser tempat berhenti itu nanti juga bisa mukhillun bil makna, merusak makna. Kan di situ terjadi perbedaan pendapat antara orang yang memahami takwil pada sifat Allah dengan yang tidak mentakwilkan. Yang mentakwilkan ayat Al-Qur'an dengan yang tidak mentakwilkan. Ayatnya sama. Surat Ali Imran kalau tidak salah ayat 7. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا. Pendapat ini tidak setuju tentang takwil. Kenapa? Tidak ada yang mengetahui takwil ayat yang mutasyabihat itu kecuali hanya Allah. Sedangkan orang yang rasyih ilmunya mereka nyatakan kami beriman semuanya itu dari Tuhan kami. Sedangkan ulama yang setuju takwil tidak membaca demikian. Bagaimana mereka baca? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Tidak ada yang mengetahui takwil ayat yang mutasyabihat itu kecuali Allah dan orang-orang yang rasyih ilmunya. Yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Mereka ini menyatakan kami beriman semuanya itu dari Tuhan kami. Maka di sini terjadi perbedaan. Maka kalau ada yang menyalahkan enggak boleh takwil ayat Al-Qur'an, berarti tidak habis baca tafsir ini. Yang kedua, kalaupun mereka bersikeras lupa kepada doa Rasulullah saat bertemu dengan Ibnu Abbas sambil menepuk-nepuk dada Ibnu Abbas, apa doa Nabi? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman agama kepada anak ini dan ajarkan kepadanya takwil. Bagaimana takwil yang didoakan oleh Nabi agar mampu dikuasai oleh Ibnu Abbas tiba-tiba tidak boleh dipraktekkan? Tidak mungkin. Nabi tidak akan berdoa pada sesuatu yang mustahil. Nah, makanya Ibnu Abbas sebab didoakan oleh Nabi, akhirnya para sahabat ketika sulit memahami Al-Quran, mereka datang pada Ibnu Abbas dan bertanya,
Jadilah Ibnu Abbas di dalam Islam diberikan gelar Turjumanul Quran, juru terjemah Al-Quran. Sahabat yang sudah tidak paham tanya Ibnu Abbas. Kenapa? Karena beliau yang didoakan oleh Nabi, wa'allimhut ta'wil. Makanya dalam bab batal wudu karena bersentuhan kulit dengan perempuan, selain mazhab Syafi'i dan Hambali, kembali pada Ibnu Abbas. Ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Ibnu Abbas, ma makna qaulihi ta'ala aw lamastumun nisa?" Wahai Ibnu Abbas, apa makna firman Allah Ta'ala aw lamastumun nisa? Kalian bersentuhan dengan perempuan. Apa kata beliau? Ai jama'tumuhunna walakinnallaha rahimun yakni. Artinya kalian bersenggama dengan istri-istri kalian, tapi karena Allah yang Maha Rahim ini tidak vulgar menyebutkan kata senggama dalam Al-Quran, dikinayahkan dengan kata-kata bersentuhan. Ini kan takwil. Bagaimana sentuh tiba-tiba bermakna senggama, hubungan suami istri? Jauh. Maka tafsir itu dekat-dekat. Tapi kalau takwil, kemari yang terlihat ternyata ke sana, itu disebut takwil. Itu Ibnu Abbas. Nah, tiba-tiba ada ustadz-ustadz sekarang ini enggak boleh takwil. Inilah yang menyebabkan terjadi perbedaan antara ahlus sunnah aswaja dengan orang-orang yang dituduh bid'ah. Nah, kenapa? Yang dituduh wahabi, bukan bid'ah, dituduh wahabi. Karena mereka tidak boleh takwil kecuali mereka saja. Yang lain tidak boleh takwil. Tapi kalau mereka boleh takwil, ini menjadi masalah. Jadi baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah, maka pada tasyahud wajib berturut-turut tetapi tidak wajib tertib. Walaupun tidak wajib tertib tapi keadaan mewajibkan tertib. Itu sama seperti orang hafal sifat 20. Sifat Allah itu tidak ada urutan tertib. Wujud dulu, qidam, baqa, mukhalafatu, tidak ada tertib. Itu hanya tertib pada sebutan. Maka kalau nanti ada anak-anak kita tes, kamu hafal sifat 20? Hafal, coba hafal mutakallim mulai pun. Ya, kita langsung salah, yang menyatakan salah itu yang salah. Selama cukup 20 berarti udah benar sifat 20. Rupanya ini lebih parah loh. Itesnya siapa itu 20? Mutakallim, basirun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, wujud, baqa, qidam. Boleh. Tapi saat dihitung ada 20. Yang tanda haji lebih malam ada. Kenapa? Karena sifat 20 itu tidak tertib. Hanya karena kebiasaan dibaca tertib, mudah untuk kita ingat sehingga tahu mana yang belum tersebut. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallim. Mangat una yang dua. Dibagi 4. Dari dulu saya bagi 20 bagi 4, 5. Ternyata 20 dibagi 4 bukan 5. 1577. Ya, maka anehlah matematikanya. Kenapa? Ada sifat nafsi, sifat salbi, sifat ma'ani dan sifat ma'nawi. Sifat nafsi wujud. Sifat salbi ada 5. Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Baru ma'ani 7, ma'nawi 7. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Maknawi 7, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallim. Saya hafal ini dari kecil. Sekali-kali saya pulang ke Cot Keeng waktu kecil dulu SD tahun 84. Kawan-kawan di sini enggak hafal sifat 20. Maka saya publikasi kepintaran saya menghafal sifat 20. Sampai akhirnya basirun, mutakallimun. Nenek-nenek di kampung itu tidak pandai memanggil saya Masrul. Saya dipanggil Masrun. Kawan-kawan saya memanggil saya Basirun. Karena sifat 20 tadi, Basirun, mutakallimun. Ya, salah satu yang memanggil saya Basirun itu sudah jadi kecil sekarang di kampung Cucum itu. Ya, jadi inilah terbelakang kita dulu. Makanya perlu anak-anak kita sekarang ini dikembalikan kepada tradisi pengajaran tauhid. Maka kita beruntung ada orang-orang Malaysia yang menjadikan sifat 20 ini bacaan di dalam nasyid. Allah wujud, qidam, baqa. Jadi nyanyian sehingga mudah dihafal. Datang lagi orang yang menggugat. Nama Allah 99, kenapa sifat 20? Nama aja 99, kenapa sifat 20? Mereka tidak paham bahwa sifat 20 yang wajib kita tahu, bukan sifat Allah 20.
tapi yang wajib kita tahu untuk keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu kajiannya tauhid, bukan kajian fikih. Ya, jadi karena kita fikih kita berhenti di sini dulu. Ya, wallahu alam bissawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat